cannot go on. You feel so lost. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil yang bermanfaat pula bagi kehidupan kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami. Direktur Perguruan Muhammadiyah Program Khusus Pracimakoro, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, SD, MI, dan juga SMP Muhammadiyah, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, dan tentu saja tamu agung kita, Ustadz Pamuji Raharjo MPD, dan juga Ustadz Ainul Huri MPD. Beliau dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah atau FKKS Provinsi Jawa Tengah, dan kita sangat bersyukur ya. Jadi beliau berdua ini adalah pimpinan FKKS, ketua dan wakil ketuanya datang ke Pracimakoro tanpa diundang, insya Allah. Tepuk tangan buat wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis shalihin. Yang kami hormati Ketua Majelis Detesmen Kabupaten Wonogiri, yang kebetulan pada saat ini sebenarnya insya Allah diwakili beliau Ustaz Dr. Agus Wahyu Triatmo MAG, karena beliau ini di samping sebagai Direktur Perguruan Muhammadiyah Program Khusus juga salah satu staf di Majelis Detesmen PDN Wonogiri. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Pamuji Raharjo MPD serta Ustadz Ainul Huri MPD yang berkenan untuk membagikan ilmunya dalam kesempatan di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti kepala-kepala MI, SD, dan SMP Muhammadiyah di Kabupaten Wonogiri ini betul-betul bisa mengakses dan bisa mengeksplor, kemudian bisa mengeksekusi di aulnya masing-masing. Decisions you have made, haunt your mind and your heart is full.
dia diundang dia jadi Praji Mantoro ya. Praji Mantoro baik ya. Yang luar biasa diundang kemarin sore. Biasanya kadang bapak-bapak jangan mau mepet-mepet gitu ya. Beliau yakin dengan itu semuanya insyaallah nanti untuk kemajuan ya, amal usaha ada Muhammadiyah di Praji Mantoro dan sekitarnya. Yang dihormati Bapak Dr. Abdul luar biasa. Beliau sebenarnya itu ada jadwal ada ya, berkenan hadir di sini ya, mendampingi Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Ustaz Ainul Nuri, Kepala Tim Muhammadiyah Ustaz Salatiga, ini juga kepala sekolah teladan juga, juara di nasional juga. Jadi luar biasa, pokoknya yang mau belajar, yang mau bergerak, bersilaturahmi pasti dia akan berprestasi. Terutama buat kita semua. Yang dihormati Mas Ari, ya, jadi Mas Ari ini luar biasa semangat. Maka ketika beliau sangat bersemangat dan gemar bersilaturahmi, kita tarik ke Jawa Tengah. Beliau salah satu pengurus FKKS SDMI Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi tidak ada wakilnya. Karena ada kabupaten yang tidak ada wakilnya karena pengurusnya hanya 23. Di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Maka di periode yang kedua ini mari saya mengirim. Harus saya tarik, ya nanti banyak yang setrum juga. Maka Pak Ketua PCN, Pak Direktur, nanti Mas Ari kalau ada kegiatan direstui. Tetap tua ya. Karena ya belajar itu adalah bergerak, berpindah tempat. Dulu ya Rasulullah dan para sahabat ketika belajar itu menempuh ya, ratusan kilo barang itu. Jalan kaki pakai kita sekarang juga enak dan mencari hikmah. Dulu sahabat ketika mau belajar saja pengen satu hadis saja harus menempuh perjalanan yang. Karena kalau dari Wonogiri nanti ke Cilacap ya gitu ya, kakak sudah biasa. Pak Ainul kalau kesini nggak lewat tol 3 jam, 4 jam. Karena lewat tol kesini hanya ya, sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Maka silakan Bapak Ibu guru nanti ya sama dari SD Praji ya, guru-gurunya Pak Hari kok keluar saja. Loh, kepala sekolah itu harus cari informasi dan inspirasi. Gak boleh di kantor wae nunggoni meja apa meja ditunggoni. Belajar bersilaturahmi di situ ada keberkahan lihiyadatin ain. Apa semua? Kok gurunya piye? Guru kita kasih tanggung jawab. Kita beri tanggung jawab, jangan ditunggoni pun ada kepala sekolah yang bilang. Bukan begitu. Maka kita membiasakan diri kita untuk bertanggung jawab bahwa saya profesi benar. Maka rata-rata sekolah-sekolah yang maju itu ya kepala sekolahnya sering bersilaturahmi, bukan hanya antar Jawa Tengah, tetapi bahkan sampai ke Singapura, Malaysia, Jepang, Jerman, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini semangat. Tadi Ustaz Fitri sudah menyampaikan. Kita semangat dulu ya. Guru Muhammadiyah, waduh gaji besar, tetap semangat. Yang pertama, oh ya, Guru Muhammadiyah, profesional, sejahtera. Guru Muhammadiyah, waduh gaji besar, tetap semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah apa-apa. Memang kita bisa. Jadi gini ya, jenengan menjadi guru ya, itu nikmati alurnya saja bahwa itu adalah keindahan dalam bentuk jumlah itu ya, hati nanti yang akan memberikan warna kenyamanan. Saya itu ya kemarin ini kan ada banyak P3K tadi ya, akhirnya dikali-kali wis tapi saya malah bilang istilahnya tampil apa sih mas malah main P3 pada usah. Istri saya melarang ya. Maka Bapak Ibu sekalian sekarang begini kita lakukan
ya membangun negeri bersama guru. Maka panjenengan ini semuanya yang akan membangun negeri ini menjadi yang lebih baik. Baiknya guru, baiknya negeri, nanti akan tergantung baiknya para guru. Maka membangun negeri bersama guru. Jika Anda tidak sepenuh hati, Anda tidak akan menjadi guru yang terbaik. Intinya sepenuh ojo minggring-minggring. Aku dari guru biar gajiku guru petang atau gimana gitu ya. Gajiku guru 1.000 tidak usah ya. Tidak usah tahu. Saya baru baca artikel ada di Kalimantan seorang guru ibu-ibu gajinya 1.600.000. Tetapi menuju lokasi dia mengajar dia habis 1.800.000. Tombol kok gaji tombol. Tapi apa dia? Dia dengan cinta, dengan semangat bahwa itu nanti ada balasan di balik. Cepet ya. Gini, faktor motivasi cinta profesi guru untuk mencapai kecemerlangan. Yang pertama kerja ini adalah ibadah. Jadi kalau sudah ibadah, tadi sampaikan beliau, ya. Kalau sudah ibadah, nyaman sekali. Ya, dengan sebenar-benarnya. Ya, maka kalau sudah ibadah, semua aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah, jadi bernilai. Ingat, berapa nanti ribu siswa yang akan panjenengan didik? Bayangkan, dari usia dengan ngabdi dari 25 sampai 60, berapa ribu sentuhan tangan panjenengan untuk mendidik anak-anak itu yang nanti akan bernilai pada ya, maka pegang dengan sebaik-baiknya ya, jadi guru dan pekerjaan yang sangat mulia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pegang. Tadi karena ya, kita lillahi ta'ala ya, kita bersemangat. Yang kedua ya, pewaris para nabi ya. Jadi pekerjaan mengajar guru adalah pewaris para nabi ya. Maka ini bekal kita nanti bersemangat, motivasi agar kita mencintai profesi kita ya. Cuma kalau tukang bangunan ya, jadi tukang bangunan ya, tapi di balik itu nanti kita berharap ya, hidup itu kan ya berjalan terus bagus. Jadi kita nggak tahu, saya tahu kok kita lagi di kuliah kemarin menikah gitu ya. Dan sekarang udah ya 45. Nah, apa yang akan kita bawa itu nanti? Bukan ketulusan kita adalah menjadi pribadi pembelajar. Maka guru itu terus belajar kayak begini. Ya, tidak apa-apa. Sekarang modelnya ketika anak-anak di guru bisa masih sekarang pembelajaran online tidak biasa. Guru terus belajar, mengadakan kegiatan. Maka para pengurus KKS, para kepala memfasilitasi guru untuk terus belajar ya, agar lalu berkembang wawasan ya. Kemudian status guru dipandang mulia di masyarakat, ini bukan ya bonus lah ya. Guru ya, apalagi di agak pelosok-pelosok begitu ya. Wah, kerjain masa depan. Bicara masa depan Bapak sekalian, guru bukan hanya dalam bentuk materi, tapi mari kita lihat nanti di akhirat sebagai kita amal jariah kita. Bukan masa depan itu hanya sifatnya seperti itu. Kita itu kan nanti akan menemui yang namanya hari bangkit, ada nanti hari akhirat. Jadi hanya tujuannya di sini saja. Kita cari pekerjaan yang masyarakat banyak uang, tapi itu bukan begitu. Maka faktor profesi itu ya sebagai bersemangat bahwa nanti ribuan anak-anak yang kita didik yang bisa membaca Al-Fatihah setiap hari dia baca sholat Allahu Akbar sehingga jadi Joko Ustazah Fitri, Ustaz Hari, Ustaz Eni dari Batu. Saya pernah bersekolah dia itu
Saya yakin sekolahnya ada ini akan berbagus. Karena mau belajar. Maka harus sekalian, ini sangat penting sekali. Masa depan, suasana kerja menyenangkan. Dulu beda dengan di pabrik, beda dengan. Maka ini yang harus kita rawat, apalagi di Muhammad ini. Jadi ketika kan guru negeri, ini beda. Kulturnya sudah beda. Dia kadang gaya pengaji. Manusia kadang ada di posisi kadang dia futur. Karena apa? Banyaknya dosa kadang maksiat, hati sulit tergerak untuk dalam pengajian. Maka Muhammadiyah, ayo. Ya, makanya penting. Ya. Kemudian tadi ribuan anak didik mengintegrasi tadi nanti aja berbakti pada teks saja. Karena waktunya. Nah, berikutnya bicara profesional. Membangun sekolah yang unggul mensyaratkan satu kedisiplinan. Singgung disiplin, ayo dan ini. Disiplin. Semua bisa dikondisikan. Pak, kemudian anak sini apa? Bisa. Ya. Anak saya baru 4. Ya. Baru 4 ya anak saya. Itu saya. Pangi, tak buka, tak gendong, ayo sholat. Padahal istri saya itu kerjanya di RSUD Wonogiri, ya, dari Jaten ke Wonogiri habis 1 jam perjalanan. Masuknya siang pagi, siang malam, baru libur. Tapi kita berkomitmen, ayo jaga kebersihan. Pagi juga nyiapkan sarapan, sudah cuci, sudah dipemeni. Jam 6 sudah setan. Ya, istri saya Wonogiri, saya sekolah. Ini dijaga untuk sukses, untuk dikatakan profesional, menjaga kedisiplinan, kemudian kerja keras, visi yang harus. Jadi pengen sukses kerjanya harus angkat esok. Maka sekolah yang maju itu harus kita siapkan. Kita akan sekolah dekat-dekat nanti gitu. SD di Indonesia belum jam di sini harus dekat-dekat kita jam 1, sini pulangnya minimal jam 2. Kalau dekat-dekatnya jam 2 kita jam 3. Kalau dekat-dekatnya jam 3 kita jam 5. Ya, itu artinya kita memiliki diferensial. Beda, waduh itu kalah. Beda. Ada yang lebih jam setengah itu kita jam kita jam setengah. Nah begitu loh. Itu namanya diferensiasi kebaikan. Waduh dengan lain. Nah penting. Maka itu ya karakter. Tadi bicara karakter. Karakter dibentuk dari namanya uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul adalah suri teladan yang baik. Maka untuk membentuk anak-anak yang terinspirasi, anak-anak yang hebat, butuh guru yang memberikan contoh disiplin, contoh pembelajar, suka membaca, bersilaturahmi. Itu nanti anak akan maka itu sangat penting sekali. Ya, nah maka dalam uswah hasanah perlu pembiasaan habit. Ya, perlu habit. Anak-anak biasa datang ke tukang baca sudah jadi terbiasa. Ya, maka itu saya yakin Pak Direktur sama Pak Kapten betul-betul nanti memiliki high profesional dan karakter ini ya bisa menjadi sekolah yang besar di mungkin nanti bangun sekolah yang beda dengan yang lain. Di sekitar begini kita tidak bisa menampik di era sekarang tentang apa itu yang namanya brand ya, brand gedung, brand sarana, brand nama dan lain sebagainya. Ini harus kita unggulkan kalau kita ingin menjadi pemenang ya, harus kita unggulkan ya. Itu nanti ada maka besok ini jangan beli catnya, jangan bilang-bilang ini yang profil di sini ya. Karena matanya cepat sampai nggak boleh sendirian itu untuk pelatihan hari bukti. Jadi saya bang orangnya sudah beda, nggak ada yang soft, yang lembut, yang luas ini tidak yang dalam
saya juga suka sekali menyerap ya, cahaya begitu banyak sehingga mudah sampai cepat min ya. Anak-anak seperti ini, maka ini perlu kita ada itunya semuanya, gaya pintu gaya dunia, gaya jendela kayak lampunya udah bener ya, lampunya udah bener jam tembok nonyol itu sudah, nah ini sudah berbeda. Maka semuanya itu didapat dengan belajar. Tadi saya telepon program beliau baru ngasih, terus saya bersama Kiai Husaini ini gitu ya. Oh Rajimantoro gitu ya. Ya baik begini. Nah ini maka perlunya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuburi ning ngarep yoso nohei untuk ning tengah yoso ya memperkuat joroki ngarep joroki buri kan gitu ya. Ya ratu laku kan gitu ya. Ya maka ini ya kita. Maka kalau di anu ya kita saling mendorong. Maka penting. Nah bicara prestasi loh. Tidak ada prestasi yang diraih dengan mudah. Semua perlu latihan berulang-ulang sampai kegagalan bilang Anda telah jatuh. Jadi orang yang pengen sukses seperti jatuh lagi, dia gak apa sudah kan? Nah setelah itu nanti sampai dia pantang menyerah akhirnya nanti susah. Anda orang hebat, Anda telah itu mental namanya, mental berjuang, mental bertarung. Saya mengikuti lomba-lomba kelas berprestasi bukan hanya sekali. Dia menang, lagi gitu ya. Maka semuanya perlu. Jangan pernah takut. Jangan tahu saingannya mulai dibantu mesti kalah ini nggak punya berani maju dulu. Nah ini kita. Maka prestasi itu juga ya, diraih dengan kerja yang sangat keras ya, sampai dia bersemangat dan dia guru yang profesional itu satu niatnya tulus, itu profesional itu ya. Kemudian yang kedua disiplin mengajar penuh tanggung jawab ya, bekerja tanpa dini dengan HP panas sekali ada yang duduk keluar kan ya tanpa dimanage letakkan HP masuk ke kelas, ini pengalaman. Nah letakkan masuk kelas, ajar dengan baik, tanggung jawab ya. Setelah itu nanti buka HP guru yuk pas istirahat, jangan nanti di kelas main HP dari wah aku murid dari gua guru gue pengalaman ya guna HP nah merusak citra. Kalaupun nanti HP ini muni ditaruh izin pada siswa, nah izin dulu ini ada di punya saya tak buat. Cacing cilik, bukan. Maka penting bekerja tanpa diminta. Enek hari saya izin karena ya saya sakit ini mau mengontrolkan sakit, akhirnya barangnya masih ada barangnya dikongkon masuk dikongkon itu aku terus dong mau lagi lunggul lagi baik misalnya. Nah guru yang berprestasi yang hebat itu dia saya mengambil kebaikan, dia masuk di situ nanti akan ada kebaikan. Jadi fastabiqul khairat, mengambil kebaikan itu begitu. Jangan dikongkon ada maksudi banyak gitu ya. Nah, tetapi ketika dia tidak disuruh pun mudah. Oh ini maliman, lagi kosong tak ulang. Ini bukan yang lain yang nanti akan untuk, tapi saya sendiri karena saya mengambil kebaikan, menjadikan semua topik menarik cara mengajari. Ya, hal kecil jadi menarik itulah dulu ya. Ya, sehingga kita berusaha menunggu pahami ulang aja bukan KS halaman 28 kerjakan jangan terang ini siram dan panas kenapa itu temanya ini tekoni ya ibarat ya memancing dia untuk bertanya ya. Guru yang hebat memiliki kematangan emosi
dan standar tinggi. Teman-teman, saya beda-beda. Melayu nenek banduli guru nih, jalur beda gitu ya. Kayak munggah meja. Saya itu baru beli meja itu wis ditumpahi, dibuka ceklek, abis padahal meja itu apa? Ya, tulus warna ya gitu. Jadi mana ya? Maka berbeda sahabat dinasihati dengan baik. Maka nanti jadikan ada itu yang jadi begini. Nah, pelayanan prima menuju sekolah berkemajuan tadi ya nyanyi sekolah berkemajuan itu pelayanan prima. Pelayanan prima tersistematis. Jadi buat semuanya. Ya, semua fasilitas yang terkaitan dengan pelayanan umum dibuat yang terbagus. Ruang administrasi harus bayar, harus rapi, bersih, ini perlu dipesan yang bagus kayak model baru. Jangan dicampur-campur karena itu namanya service excellence. Ya, salah satu tema ya best practice saya di lomba kepala sekolah berkesan itu ya service excellence untuk yang jadikan sekolah dan saya bahas ya. Maka ini komprehensif, menyeluruh. Semuanya dalam pelayanan itu menyeluruh. Kepala sekolah, guru, tukang kebun, tukang parkir, ya, satpam, semuanya ramah, melayani dan bertanggung jawab. Ya, jadi kalau ada tamu tim datang, kita mengenalkannya, ini rumahnya, rumahnya, rumah kepala sekolah mana nih? Oh, gue pulang kan, harus juga, masuk ini sampai masuk ke kantin. Jadi ruang kepala sekolah, maju pak ke kanan, belok kiri, mundur sedikit, ya. Bukan pelayanan. Bingung gue mau pelayan gue toilet gitu. Maka itulah marketing yang sebenar. Maka ini penting. Ya, sesuai dengan ekspektasi pelanggan, itu namanya pelayan pria. Pelanggan ini biasanya pengen apa? Cepat, justice, ya gitu ya, rampil, ramah, ya, menyenangkan. Ekspektasinya begini, ini AD melayani lengkap, nah itu nanti enggak, ya nanti akan berpengaruh. Maka ini, ya kemudian kinerja pelayanan, service kembali kualitas. Ya, kualitas ini sangat penting. Next. Nah, pelayanan prima guru terbentuk dari 6 unsur. Ya, pelayanan prima terbentuk 6 unsur. Yang pertama, ability, kemampuan. Untuk kemampuan berarti perlu belajar. Jadi nggak bisa kan nggak belajar. Ya, bisa belajar. Ya. Ada program mungkin setahun sekali. Mas Hari nggak apa-apa. Hari Sabtu kok. Belajar. Malang, Jakarta, ya gitu. Kalimantan begitu tak? Program kan belajar. Jadi kita kadang guru ya pengen ngerti, oh sekolah mana ini. Apa yang sudut pandang kita lihat itu nanti akan menjadikan ya semangat. Guru nih, gajinya kepala sekolah 18 juta. Jadi Jakarta, ya USD Muhammadiyah 5, jadi dengan piro? 18 juta dikurangi. Jadi begini saya sampaikan, siapa yang akan mensejahterakan jenengan? Bukan Pak Kiai kita ini, bukan Pak Direktur, tapi panjenengan semuanya sendiri. Bekerja dengan bagus, pelayanan bagus, siswa bertambah, prestasi bertambah, orang tua puas, jalur duit gampang, bayar naik kan gitu loh. Karena merasa uang duitnya oke, pemasukan banyak, bayar larang, duitnya oke, bisa gaji jenengan, walau gaji besar tetap. Itu sih menjadikan jenengan. Ayo kerja sih kenapa? Bukan macamnya, pusingnya dirangin jenengan. Jenengan nanti kalau sudah URAP, ajukan ke Pak Direktur Pak BCM, Pak ini secara saya hitung RAP-nya begini, gaji naik dari kemarin 2 juta sekarang langsung 3,5. Ini luar ini benar pasti nggak apa-apa. Gitu. Maka siapa yang akan menjadikan jenengan semua? Ayo sih semangat, ya. Mas Ari yang sudah punya impian, karena mungkin agak banyak ya.
mungkin 3 tahun ke depan nanti bangun gedung paling Pak. Ya sudah harus ada target-target 5 tahun ke depan. Itu nggak gambar sistem paling muat ini ya. Insya Allah ini kan program akan dibangun gedung SDM operasi gedung 3. Insya Allah itu bagian dari 2. Nah kemudian sikap attitude ya, penampilan, perhatian, action, maka ini sangat penting. Ini yang akan nanti menjadikan unsur pelayan kita bagus, sekolah kita maju, ini rapi-rapi, ya, serahkan bagus. Nah, dimensi pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, akurasi, kecepatan, kesopanan, dan keramahan. Ya, maka tanggung jawab, kelengkapan dan teknologi semakin harus kita tingkatkan. Ya, ini SD sudah punya tokomu ya. Saya ada, ini kan saya mau ikut SD Muhammadiyah Kemandran. Karena saya minggu depan ya Ainul nanti. Saya mau silaturahmi ke sana dalam pengelolaan kantin, ya, dan makan. Tiap bulan itu gurunya padahal hanya sekitar itu bisa untung sekitar 20 sampai 25 juta tiap bulan. Soalnya kalau kelola dan bagus Bu, tambah ya kesejahteraan Bu, luar biasa. Karena pelajarannya naik ya. Ya saya akan belajar ke sana. Belajar di mana? Mana-mana. Ya, itu apa yang paling penting? Prestasi kerja dicapai ya, pemahaman tadi, ukuran nanti performance ya, secara performance ya quality ya, outputnya ya, kemudian kerjasama dan punya gini, next aja, coba dimati. Nih, marketing sekolah tadi, gedung modern, kebersihan lingkungan, berkebersihan pentingnya. Jadi kebersihan itu adalah paling kadang yang dilihat oleh pelanggan atau orang tua sekolah. Kadang ada orang penting itu punya kelana lihat toiletnya, terus seperti itu. Itu ada kebersihan. Saya itu ya mulai tahun kemarin mencari kebersihan itu tujuannya ya baru istirahat, mau istirahat banyak keliling bersihkan ya, karena angsa pasar kita pengennya nanti menengah baru sekolah ini di ya. Nah itu kemudian ruangnya yang ramah, guru yang ramah, cat gedungnya perbaiki ya, kalau sudah nggak ya, mejanya bersih dan coretan tata ruang rapi. Ini manusia dampaknya ini besar kan bibit jiwanya ya. Tips sekolah yang berdaya saing: 1, kepala sekolah dan guru biar belajar tadi, belajar silaturahmi, ini tipsnya ya. Yang kedua, action, sudah action sebelum orang lain berpikir. Jadi kan melangkasi pada wong liya lagi mikir dan tidak dari belajar. Jadi nggak boleh tangkap. Tadi saya di Facebook saya menulis anak pagi-pagi sampai ada sate ya. Saya menulis di situ tentang terlalu banyak berpikir dan menimbang, akhirnya kan nggak action. Ada action itu lebih penting, walaupun nanti kadang ada agenda itu sudah ada gagasan. Kemudian dikomentari kepala SMP Muhammadiyah yang di Jakarta. Ya. Ada yang banyak membuat rencana tapi nggak action gitu ya. Nah, jadi ini yang penting. Maka nanti termasuk KKS Wonogiri ya. Jadi jangan terlalu banyak operasi teroris aku begini mungkin. Operasi jumlah kemana? Saya kemarin tahu dengar hanya program begini waktu itu. Kemudian ada kepengurusan itu kan begini, dibentuk sama setelah itu rapat penyusunan program kerja, setelah rapat kemudian pematangan, kemudian program kerja, setelah pematangan nanti revisi kemudian program kerja. Tahu-tahu sudah selesai. Maka jabatannya bisa dong. Maka ya, jadi ketangkal. Nah, maka Bapak Ibu
orang biasa terkoneksi lebih hebat daripada orang pintar terisolasi. Di komputer ini mana nanti juga ada. Ini orang biasa gelonor ini bersinau. Ya, maka belum belajar terkoneksi dengan orang lain. Nah, kemudian maka pentingnya sinergi kolaborasi dijaringkan. Sekolah ini lebih besar lagi nanti banyak saudaranya. Jadi kalau bantu yang doakan dan ke sini didoakan. Ada tamu membawa terapi ya. Nah, ini pesan dari biasa. Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah manjat lah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanya orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah-langkah yang kedua. Ya, saya coba buat lihat gedungnya tadi. Foto-foto. Buat dulu. Yes, sedikit. Order. Jadi begini, jadi saya yakin nanti bisa itu bang, karena itu paling wajar, ya. Buat gedung yang bagus bagus. Oke kan? Nah, ini gedung sekolah yang paling bagus, jadi Gesit. Kayak gedungnya kayak gitu. Jadi ya, ya sekolah Muhammadiyah ada begitu, ya, nggak apa-apa. Loh, siapa ini beli Pak Ustadz Ulama lagi. Nah ini udah lagi Malang. Sekarang udah bagus, ini foto lama. Ini sudah taman-taman, udah bagus sekali. Kayak gedung kayak Malang aja, kayak gedung sekolah. Belum direvisi. Ya, ini. Nah ini Jakarta kemarin kita student ke sana. Nanti tanggal 1 dan tanggal 4 Mas Hari, saya memberangkatkan siswa saya ke Surabaya. Student etik di SD Muhammadiyah. Nah, intinya sebentar, coba dibuka. Di sini. Nah ini ke SD Muhammadiyah Fakultas Surabaya, Februari tanggal 4 tanggal 5. Siswa saya bukan pelajar di sana, belajar sama dari ya ke ya. Jadi nanti jam bisa bayarnya berapa? Ya, jadi ini Surabaya, anak-anak itu saya ke Jakarta. Ya, walaupun desa nggak apa-apa. Jadi nanti anak-anak melatih biar punya visi ke depan. Ya, ini sekolah saya yang saya sebelum kesini bawa ini masih hitam-hitam ya. Karena itu belum saya sudah mulai bangun itu yang mulai atas. Saya datang ke situ hanya sampai lantai 2 itu, ya. Kemudian ruangnya hanya 4 ruangan, ya, 4 ruangan. Karena saya minta dipindah ya. Sekolah kecil lagi, sini aku dan sini ya. Dua jenengan main ini, udah di sekolah itu. Saya tanya itu. Saya adik murid, tidak. Dari murid saya banyak pindah deh. Saya bilangnya, saya pindah ke sini gimana? Oke, bayarnya turun 100%. Udah enggak apa-apa. Istri saya. Jadi gaji saya dari pindah sekolah ini bukan naik tapi malah turun. Dari waktu itu 1.800.000 hanya menjadi 8. Ya, tapi saya istri saya dukung, nggak penting duit. Pentingnya betul roh, nah ini ya, gitu ya, ya, pokoknya gitu ya, ya, ya itu pernah saya, kalau biasanya coba belakang ini, juga, ya, nah ini saya baru berpikir 4 tahun lalu saya akan membuat gedung, yang tengah sawah, kok enggak tapi gedung apa ini juga, gitu ya, semangat.
saja dan sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Pamuji Raharjo, Magister Pendidikan. Alhamdulillah materi tersampaikan dengan baik. Beberapa poin yang dapat saya petik di sini: membangun negeri bersama guru. Sebelumnya kita jalan dulu supaya menambah semangat. Sepertinya sudah sedikit ngantuk. Jadi monggo dapat dinikmati ala kadarnya yang dapat kami hindarkan seperti itu. Kita jalan dulu. Guru Muhammadiyah sejahtera. Guru Muhammadiyah gaji besar, tetap semangat. Jadi insya Allah tetap semangat selalu. Kemudian tadi tentang kesejahteraan guru. Datang dari mana kesejahteraan guru itu? Ternyata kesejahteraan guru itu tidak datang dari sekolah, tidak datang dari kepala sekolah ataupun direktur, tetapi dari kita masing-masing, dari guru itu masing-masing. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan memberikan prestasi yang terbaik, kemudian nanti akan banyak siswanya dan peserta didiknya banyak, wali muridnya juga puas. Dari situlah kesejahteraan guru akan tercipta. Untuk selanjutnya kita akan untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri yang kedua, yaitu Bapak Ainul Huri, Magister Pendidikan. Tempat tanggal lahir Demak 18 Mei 1975. Alamat Jalan Mutiara 24, Kelurahan Bugel, Kota Salatiga. Pengalaman pendidikan terakhir yaitu S2 PAI di IAIN Kota Salatiga tahun 2018. Prestasi yang pernah diraih: yang pertama, juara 1 Lomba Guru SD Berprestasi tingkat Kota Salatiga tahun 2016. Finalis Lomba Alat Peraga Nasional Dadu Tips Hidup Sehat Program Biskuat Asyik tahun 2008. Juara 1 Lomba Guru SD Berprestasi tingkat Kecamatan Sidomukti tahun 2015. Juara 1 Ustadz Kreatif tingkat Kota Salatiga 2011. Nominasi 8 besar Lomba Guru SD Berprestasi tingkat Provinsi tahun 2016. Juara 1 Unjuk Gelar CKS tahun 2021. Finalis Kepala Sekolah Inspiratif Nasional tahun 2021. The Best Indonesia Green Principal Award IGPA JBI PSPD UGM tahun 2022. Juara 1 Lomba Naskah Khotbah Hari Sumpah Nasional tahun 2022. Karya buku yang pernah beliau torehkan yaitu buku Isai Guru Ketahanan Sekolah di Masa Pandemi tahun 2020. Buku Goresan Waktu Sekumpulan Puisi Kisah Abadi Dalam Waktu tahun 2020. Buku JKN Jangan Katakan Nanti FKKS SDMI Jawa Tengah 2020. Buku BCB Buku Cerdas Bermuhammadiyah FKKS SDMI Jawa Tengah 2021. Untuk pengalaman mengajar, beliau mengajar sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Sebenarnya masih sangat panjang untuk CV dan prestasi beliau, tapi saya hanya bacakan beberapa saja, sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, monggo kepada Bapak Ainul Huri, Magister Pendidikan, dapat menyampaikan materi dalam upgrading menjadi guru yang profesional, berkarakter, dan berprestasi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau.
beliau Bapak Ainul Huru Magister Pendidikan. Terima kasih pada Fitri ya. Oh la la la. Kok nggak semangat ya? Oh la la la. Oh le le le. Nah, kalau guru SD MP itu harus semangat ya. Oh la la la. Oh le le le. Nah, lebih semangat lagi. Tepuk satu. Kalau tidak ada tepuknya nggak usah tepuk ya. Tepuk satu. Belum konsentrasi ya. Saya ulang lagi. Tepuk satu. Sate. Nah, sate dari respon ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang cerdas? Ini guru yang cerdas. Mana guru yang ikhlas? Ini guru yang ikhlas. Mana guru yang prestasi? Ini guru yang prestasi. Mana? Ini. Mana? Ini. Yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Oh, di sini toh. Oke, tepuk tangan. Baik, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Al-Ustaz beliau Dr. Andes Kiai Haji Husaini. Terus kayak ini selaku ketua PCM dan masih basement gitu. Dan yang kami hormati beliau ketua perguruan Muhammadiyah luar biasa, temannya Prof. Zaki, tetangga saya di Salatiga. Tepuk tangan buat mereka berdua, luar biasa. Kalau satu saja kepala sekolah SD maupun MI setelah SMP. Ini ada berapa sekolah ya? 4 ya, 5 ya? Alhamdulillah. 13 ya. 13 luar biasa. Calon-calon penghuni surga. Tapi syaratnya harus ikhlas. Nanti ya. Ya baik. Pada kesempatan ini tadi saya sampaikan Ustaz Fitri ya. Saya tadi orang Salatiga, tapi aslinya orang Demak ya. Pantura sana Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang di Salatiga. Baik, langsung saja karena ini waktunya Jumat ya. Nanti mungkin maksimal kita sepakati sampai jam berapa Bapak Ibu? 11 ya. Setuju ya? Oke, sampai jam 11 saya mohon konsekuen. Artinya tidak ada yang ngantuk. Kalau gitu nanti kalau ngantuk saya suruh berdiri. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebenarnya benar kemarin Ustaz, jadi kami nggak diundang, tapi memang saya kesini kan Ustaz Ujiono ya, karena rindu dengan saudara-saudara kami di Wonogiri ya. Dan ingin mencari semangat baru ya, karena memang kita itu seperti HP Bapak Ibu ya. HP itu setiap lo harus bisa ya. Kita juga sama, kadang-kadang kita harus juga bisa. Caranya seperti ini, kita silaturahim, bertemu, upgrading ya kan, maka kita sering bisa supaya tambah penuh ya semangatnya. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan temanya ini agak beda sedikit ya, tapi ya bisa disamakan lah. Guru dan KS kerja prestasi sekolah melejit ya untuk FKKS SDMI Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri ya. Oke, lanjut saja saya. Nah, ini tadi prestasi-prestasi saya Bapak Ibu, alhamdulillah itu berkat dorongan teman-teman semuanya. Jadi era sekarang itu kolaborasi, komunikasi ya, tidak bisa sendiri ya. Maka kalau ingin maju, ingin cepat melejit ya harus komunikasi, kolaborasi, berkomunikasi dan bersinergi. Jadi gitu, tidak bisa sendiri ya. Kenapa? Kalau kita mau keluar itu kita nanti jadinya kecil ya kan.
Kalau kita hanya di sini besar sendiri, nggak pernah lihat di luar, ya nanti tiba-tiba setelah keluar, ternyata kita kecil ya. Jadi mari kita bersama-sama menyemangati diri untuk senantiasa terus berkolaborasi, berkomunikasi, bersinergi. Lanjut. Ya tentunya ini Bapak Ibu, kita harus berteman dengan siapa Bapak Ibu? Pak Sabar, Pak Mukhlis, dan Pak Syukur. Ada yang namanya Pak Sabar? Ada ya? Pak Sabar no. Pak Mukhlis ada? Pak Syukur ya. Tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Husaini ya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita berteman tiga ini, insya Allah dengan adanya P3K kita nggak akan tergiur. Ya. Tapi harus begini Bapak Ibu, berkaitan dengan P3K, terus terang di kami alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Karena kuncinya adalah hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Halo? Maksudnya apa ini? Ini sering menjadi senjata oleh orang-orang di luar Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah yang tidak tahu arti maksudnya. Ya. Kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengumpulkan melelang barang-barang beliau itu untuk apa Bapak? Untuk menggaji guru agar guru itu sejahtera atau tergaransi kehidupannya, layak kehidupannya, kan gitu. Maka kita berhak boleh profesional menerima gaji dari profesi kita di sekolah atau kaum Muhammad ini. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mencari, mengumpulkan ya para murid-muridnya untuk membeli perabotnya untuk menggaji guru. Padahal kan kowe perjuangan Muhammadiyah, berarti kowe ora hidup di Muhammadiyah, kan gitu ya. Guru itu berarti mencari hidup di Muhammadiyah, kan gitu ya. Ada seperti itu. Nah, tentunya ini banyak sekali arti atau terjemahan dari kata-kata beliau. Nah, ini perlu nanti kita semangati bersama. Oke, lanjut aja. Karena waktunya pendek tadi 1 jam ya. Lanjut. Nah, bersyukur, alhamdulillah ya ada SKKS SDM Muhammadiyah Wonogiri Madrasati Jannati. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadikan sekolahku surgaku. Bisa dong? Halo. Biasanya Baiti Jannati. Sekolah maju, sekolah yang ternyata yang disampaikan Ustaz Pamji tadi itu separuh hidupnya para guru dan karyawan itu di sekolah. Maka jadikan sekolah itu sebagai surga. Dulu itu tidak ada yang namanya sekolah Bapak Ibu. Adanya taman siswa. Yang namanya taman itu apa? Tempat yang menyenangkan. Maka bagaimana kita sebagai orang-orang yang ada di amal usaha Muhammadiyah di dunia pendidikan ini menciptakan surga-surga di sekolah kita. Ayo ini? Siap? Siap. Jadi selalu senang, bahagia, Madrasati Jannati. Kemarin di kami di Salatiga menjelang tahun ajaran baru itu saya membuat judul IHT itu sekolah bahagia. Kalau Madrasati Jannati ini saya ketika dilantik. Nah, apakah tidak ada percetokan dan sebagainya? Bapak Ibu, yang namanya bahagia itu kadang justru itu setelah adanya percetokan, pertengkaran, ketidaksamaan persepsi, setelah itu kemudian ada tabayun, kemudian saling memaafkan, itu rasa bahagianya di situ Bapak Ibu.
Tapi nah hanya landai, nggak ada seninya itu. Nah, rumah tangga nggak ada seninya, gitu, beneran lagi. Jadi kadang yuk blun biasa. Nikmati. Begitu. Gak bisa hidup lontong terus, nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti masuk surga dan doanya itu diberkahi, bahkan insya Allah akan dikabulkan. Tapi nyatanya apa? Dibaikot sampai hijrah, ya kan? Rasulullah loh. Dan jenengan sopo. Nah gitu. Maka itu sangat-sangat qadarullah ya, sangat biasa, hal biasa. Maka bagaimana kita tadi bersyukur kalau mendapat nikmat, bersabar kalau mendapat surga, nanti akan mendapatkan yang namanya bahagia. Tapi beda sekali ya. Lanjut. Oke, ini yang menyemangati updating hari ini. Videonya sih, saja. Mohon disingkatkan. Dan nanti saya mohon testimoni panjenengan. Orang itu ya. Hanya butuh waktu. Tahun untuk menggantikan shooting dari helikopter menjadi drone, hanya butuh waktu 10 tahun untuk mengubah SMS menjadi chat di WhatsApp, Telegram, Line, bahkan dengan fasilitas video call-nya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali sebuah perubahan. Perubahan itu mutlak kita lakukan karena beda zaman, beda tantangan, beda tahun, beda perjuangannya. Lingkungan berubah begitu sangat cepat. Bersiaplah untuk punah kalau kita tidak mau berubah. Dulu, siapa yang tidak tahu dengan Nokia? Salah satu produsen handphone terbesar di dunia. Dan hampir semua orang di dunia ini memiliki handphone tersebut. Bahkan, handphone tersebut menjadi impian oleh orang-orang. Tapi, kenapa perusahaan yang begitu besar bisa terjadi? Apakah mereka melakukan kesalahan? Tidak. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kekeliruan mereka terlalu nyaman sehingga lupa untuk berubah seiring dengan tren masa kini. Akibatnya, perusahaan mereka digilas oleh pesaing lain dengan sangat cepat. Ketika perusahaan produsen ponsel lain sibuk mengeluarkan ponsel Android yang terbaru, Nokia masih sangat nyaman dengan ponsel-ponsel buatan mereka. Dan akhirnya, sekarang mereka menjadi perusahaan pesakitan. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Nokia dengan segera mengeluarkan ponsel Android ketika sistem operasi buatan Google itu muncul. Tentu perusahaan mereka masih hidup sampai sekarang, bahkan mungkin menjadi perusahaan yang sangat besar. Satu pelajaran yang paling penting dari kisah kejatuhan itu panjang. Jika kita tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman. Saya minta komentar nih. Dari yang belakang ke yang tengah. Gimana cara? Oke, sadar berarti. Volume itu kita harus berubah. Berubah dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mau berubah, insya Allah kita bisa. Kita ambil. Jadi kita tidak hanya puas dengan apa yang kita miliki, tetapi kita semangat belajar dan berubah, mau sukses untuk kedepannya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ustazah siapa nih? Rusdiana, luar biasa dari MI Muhammadiyah Romoko, luar biasa ya. Jadi menurut Ustazah Rusdiana, kita harus berubah. Satu lagi yang cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain berubah, kita juga harus berinovasi, jadi menciptakan suatu hal yang baru untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Sedayu, Ustaz Khairul Ni'am. Khairul Ni'am, luar biasa. Ada dua hal yang disampaikan, selain berubah juga harus berinovasi. Inovasi tiada henti. Ya, itu jawaban kami juga seperti itu Bapak Ibu.
Kalau kita tidak mau inovasi, habis gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan puas, ya. Terus berinovasi. Kami itu Salatiga, mungkin yang beliau datang ke Salatiga dari 2004 sampai sekarang pindah 3 kali. Pindah 3 kali kami, ya. Terus berinovasi. Dari 60 siswa sekarang 1112 siswa. Agak mudah, ya tadi gesek, no sikut, no dangdut. Lanjut. Nah ini Semua terjadi di saya hanya nyampe berdoa. karena kan jam ya. Baik, ini semangatnya sama ya, semangat berubah ya Bapak Ibu ya. Halo. Ayo lagi. Wah. Siap untuk berubah? Siapa? Tekan ngomong nanti RTL piye caranya berubah. Oke. Yang menjadi guru yang menyenangkan. Kami kemarin Bapak Ibu bagaimana mengubah mindset teman-teman. Saya ajak ke Tol Kayangan. Di sana saya kasih quote namanya ya, yaitu guru yang ceria, peka, disiplin dan menyenangkan. Itu untuk apa? Mengingat mereka ketika saya ada pembinaan, saya bilang aja, Kayangan. Apa dia? Gurunya harus ceria, harus peka, harus disiplin dan harus menyenangkan. Nah itu contohnya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, kerja prestasi itu apa sih? Ya ini teori saja ya. Intinya apa? Upaya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati demi mencapai hasil terbaik untuk memenuhi target mendapatkan penghargaan. Artinya selalu berambisi ingin maju. Halo. Bapak Ibu punya ambisi deh ini. Semangat punya ada ingin memajukan sekolah itu. Punya Pak, tapi itu. Iya. Siapa kita? Guru Muhammadiyah. Ya. Siapa kita? Guru Muhammadiyah. Siapa kita? Guru Muhammadiyah. Nah, terus ini aja. Guru Muhammadiyah profesional, berkarakter dan berprestasi. Siap ya? Oke. Guru Muhammadiyah profesional, berkarakter dan berprestasi. Guru Muhammadiyah profesional, berkarakter dan berprestasi. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi ini sebenarnya seperti kompetensi guru Bapak Ibu. Ya. Profesional. Itu kan harus guru itu harus profesional. Yang kedua apa? Berkarakter. Itu punya kompetensi secara kepribadian dan sosial, ya kan? Berprestasi ini pedagogi, ya kan? Jadi sebenarnya 4 kompetensi jadi 1 di sini. Oke lanjut. Gampang. Konsentrasi. Oke, Bapak Ibu. Meraih kerja prestasi dengan 1, 2, 3. Yang pertama apa? As. Halo. Apa? Kurang keras. Apa? As yang pertama. 2, 3, 4. Tadi yang sampaikan Pak Yai sebenarnya. Ternyata pas ya. Berhasil. Ya, jadi 4 as. Kemudian yang kedua JKM. Ini dari Ustaz Pamusi ya. Jadi di MKKS itu jangan katakan nanti terus. Tekor datang karena nanti yang penting kita data itu ada pengalaman, ada uji coba, trial and error gitu. Ada kesalahan wajar. Kalau tidak pernah mencoba nanti nggak tahu kesalahan. Action, terkoneksi dan duplikasi. Itu biasanya Ustaz Pamusi. Oke lanjut.
Iya, saya kira kita harus menyamakan persepsi ini Bapak Ibu, karena kita orang Islam, semuanya beragam Islam ya. Iya. Jadi kan dari situ ya. Jangan kita Islam KTP, saya belum ke surga KTP ini ya. Nah ini Bapak Ibu, menurut pandangan Islam itu bekerja ini Bapak Ibu. Kalau anjana nggak ini, pulang aja, nggak usah di sini. Kok niatnya orang papat iki Bali, kecewa jenengan, serius itu. Bapak, aku main beli duit, salah. Beli duit orang SD Muhammadiyah PK Praji Mawantoro. Beli duit orang kayak ini Bapak. Salah, betul. Ya. Bapak Ibu, uang itu yang membuat siapa? Manusia yang membuat siapa? Allah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengejar bayangan, Bapak Ibu gak bisa kenal. Uang itu seperti bayangan, dikejar malah melayu terus. Ya, Bapak Ibu mendekat yang membuat bayangan, mati dijangkau. Paham maksudnya? Ya, hilangkan niat-niat yang buruk, niat-niat yang tidak ikhlas, niat-niat keduniaan. Bapak Ibu, banyak contoh. Kemarin saya baru saja dari sowan ke Ketua Majelis Dasmen Jawa Tengah, beliau Bapak Dr. Iman Junedi. Putranya 5 loh ini. Berapa? 5. Ada yang 5 bukannya? Ini dari Jiri. Orang Islam kok jiri banget ya. Habis nanti orang Islam seperti itu. Yuk, keluarga berencana oke, gitu. Kan merencanakan boleh 4, boleh 5, boleh 10. Tata uji berapa? Oh ya, sama, saya gampang. Maksudnya gini, beliau itu mengabdikan separuh hidupnya untuk Muhammadiyah. Putra-putranya Bapak Ibu, Masya Allah. Yang pertama itu ya, itu sudah diterima dan semua disekolahkan negara. Ada intelijen, ada dokter angkatan laut, kemudian ada perpajakan, kemudian satunya lagi di Singapura. Yang satunya masih sekolah. Dan itu tidak ada yang bayar, bahkan malah dibayar. Tidak mengeluarkan sepeser uang pun ketika menerima itu. Padahal itu yang lain itu ada yang mohon maaf bayar sampai miliaran. Itu kan ya Pak, cuma luar biasa. Ini keberkahan begitu. Allah akan mengganti kinerja kita, keberkahan kita di sekolah Muhammadiyah kalau dengan ikhlas tadi, dengan kerja seperti ini niatnya, ya, insya Allah di nikmat-nikmat yang lain. Anak kita menyenangkan, sukses, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Itu luar biasa. Banyak yang punya uang, ya, keluarganya berantakan, banyak enggak? Itu salah satu apa ya? Keberkahan. Kalau kita niat ibadah, niat bekerjanya seperti ini. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya minta komentar video ini Gus. Kemudian nanti yang belakang kertas suaranya. Itu memperlihatkan saat petugas keamanan bank mengejar pelaku hingga keluar gedung. Di luar, pelaku sudah menyiapkan sepeda motor, tapi aksinya gagal. Polisi menyatakan pelaku sudah merencanakan aksinya dengan mempelajari situasi di sekitar lokasi. Pelaku diperiksa intensif di Polres Samarinda, sementara barang bukti yang didapat berupa pistol mainan, bom rakitan mainan, kembang api, dan secari kertas berisi ancaman kepada calon bank. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat merampok karena kondisi bank saat itu terlihat sepi, ditambah dirinya terlilit hutang.
Silakan yang belakang komentar dengan video tadi. Siapa? Gak ada salahnya. K13 itu gak ada salah. Apalagi Kalau menurut saya itu tadi menunjukkan sebuah keberanian, berani mengambil resiko dengan keadaan yang seperti itu, walaupun keadaannya sangat genting, tapi beliaunya berani mengambil resiko. tepuk tangan saja. Saja Nur dari Min Sawit, luar biasa. Berani mengambil laki-laki. Yang putra ya. Sat. Kali kelihatannya. Oke, terima kasih. Yang saya lihat di video tadi adalah sebuah aksi di mana dia melakukan kejahatan pun dia menggunakan rencana. Bahkan rencana yang dipakai itu pun masih gagal. Apalagi dengan perbuatan yang baik tanpa rencana, pasti akan mendapatkan kegagalan. Gimana? Tristan Dari SDMPK. wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Satrianto. Bapak Ibu, itu tuh aksi apa tadi? Perampokan itu maksiat atau kejahatan? Waduh, rampok Bu, rampok Pak, kerja keras. Risiko enggak? Risiko. Risikonya apa? Mati. Halo. Dengan kerja mulia, tanggungannya surga, legality. Halo. Mau berubah? Kuncinya hanya mau berubah. Kalau nggak mau ya sama aja. Ngapain naik sini sama Ustaz Pam? Kalau panjenengan nggak mau berubah. Keberhasilan pendidikan itu sesungguhnya adalah perubahan perilaku. Tidak hanya mindset. Mindset mungkin Bapak Ibu sudah pintar ya. Tapi perilaku. Jangan begitu. Maksiat tuh, kerja keras. Kalau saya ingat ini Bapak Ibu, kalau malam nggak bisa bangun gitu, rasanya kalah kan. Jadi saya mulai sekarang memotivasi diri saya sendiri. Kalau aku kalau rampok ke jam luru tangi. Dari resikonya gede gitu, nak konangan so dimasak gitu. Dan kita berbuat baik kok kalah ya. Aku bingung kadang. Ayo ready? Berdiri. Berdiri. Ayo semangat. Kita ongkek dulu lah. Kita semangat ya. Tangan ke atas yuk. Mulai saongkean rasane enak tenan. Ayo. Mulai rongongkean aduh enak rasane. Tangan ditiga. Tangan ditiga. Bola bali. Rasane enjut enjut. Kakinya harus turun. Ya, ayo. Nangi. Bola bali molek rasane enjut enjut. Enak ya? Ulangi sekali lagi ya. Oke, yuk, semuanya semangat, tangan di atas, yuk. Yuk, 1, 2, 3. Molek saongkean rasane
bola bali molek rasane. Tepuk tangan bagi semuanya. Gimana Pak? Mantap. Saya ngantuk Pak ya? Betul. Ibu, kerja keras itu ternyata ada dalilnya. Ini bukan karena Pak Ainul, Pak Pam bukan. Bukan karena Ustaz saya ini bukan. Pak Direktur bukan. Pak Kepala Sekolah bukan. Ini ya dari sini. At-Taubah ayat 105. Ini ya. Kebaca enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Kerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin dan akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bekerja itu tentang tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keras ya, lanjut. Aku lagi ngocok. Tolong Pak, Pak. Banyak apa nih? Ini Bapak Guru, mari kita camkan semuanya. Penyakit yang sangat membahayakan ya. 1. Udis, kurang disiplin. 2. Kurang rapi, jangan leda-lede. 3. Kuman, kurang iman. 4. Asma, asal masuk, hindari, jangan hanya asal masuk. Stroke, suka terlambat, bahaya nih kalau mau udah stroke, lumpuh total. Nah, asam urat, asam mengejar, kurang akurat. 7. Kusta, kurang strategi, jangan hanya loyo. 8. Apa itu? Kram, kurang terampil. 9. Lesu, lemah sumber. 10. Gaptek, gagap teknologi. Ya jangan ini alam milenial, harus canggih, ketinggalan zaman, jangan. 11. TBC, tidak bisa komputer. Patah lagi nih alam milenial. Tapi jangan salah langkah, gara-gara main itu salah tingkah akhirnya masuk penjara. 12. Mual, mutu amal lemah. 13. THT, tukang hitung transport. Terima kasih. Selamat menikmati ucapkan dramakan. Pak Sinten di Suparno. Suparno, luar biasa, tepuk tangan dong. Jelaskan ya Bapak Ibu. Tidak usah ya, orang cerdas tidak usah. Samkan saja. Ya kan hanya 1 jam. Jadi kan sepakatnya 1 jam, kan takutnya nanti nggak nyampe. Halo. Adakah panjenengan punya penyakit di situ? Semuanya Pak. Semuanya. Astagfirullah.
ngerti Pak, mau enggak Pak? Tik caranya. Lo yuk, lanjut. Oke. Berarti yang depan yang komentar. Siapa ini yang depan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nama lainnya dari SD Muhammadiyah Inovatif Banten. Komen saya setelah melihat video ini, kalau bisa kerja cerdas mengalahkan kerja keras. Yang sebelah sini ya. Betul tadi dengan strategi, dengan kecerdasan tadi menjadikan lebih efisien, lebih hasilnya lebih bagus, tapi ada catatan ini perlu latihan dulu. Mana Pak? William Burjo. Tepuk tangan Mas Teguh dan Mbak Laili. Ya. Ini kan ini kaitannya dengan apa ya? Teknik, cara dan pengetahuan. Ini saya ingin dari SMP yang guru IPA. SMP mana guru IPA? Silakan. Mungkin kalau saya amati ini kan video, jadi realnya seperti apa kita nggak bisa pastikan, tapi kemungkinan ada faktor memanfaatkan gravitasi, kemudian jangan-jangan di situ ada mesinnya. Artinya untuk melakukan suatu hal kita butuh teknologi seperti itu mungkin. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya kadang-kadang nggak usah mau ya, tapi ada teknik-tekniknya bisa lebih mudah. Ya. Tadi ya, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan dengan video ini, kita saat ini era digital. Halo. Tadi sudah sampaikan Pak, sekolah yang kecil kalau terkoneksi maka akan menjadi besar. Dengan digital, mak-mak dasteran ngalahin mall, saya ada online, kerja cerdas. Sekarang eranya digital. Mbak, saya contohin SD Muhammadiyah bersama kita. Lanjut. Oke, lanjut. Ini sudah sama nih. Era apa belum tidak? Balik lagi. Sebelum video ini, tadi biar dilihat fotonya dulu. Balik ke atas. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Pola pikir menentukan cara kerja. Dipakani semua kecil. Saya yakin FKKS SDMI Muhammadiyah Wonogiri yang ada 13 tadi plus SMP tidak seperti yang di atas, yang di bawah.
Oke, sekarang SD Muhammadiyah Salatiga. Saya ingin menggambarkan saja. Program unggulan SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Digital School. SD Muhammadiyah Plus Salatiga melakukan migrasi sistem pembelajaran dari lingkungan yang hanya dapat diakses secara fisik menjadi pembelajaran yang berbasis IT, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. International School. Program ini merupakan implementasi pembelajaran yang berwawasan global. Sekolah memfasilitasi peserta didik untuk belajar melalui kegiatan cross-cultural understanding, guest teacher, dan international mobility program. School. SD Muhammadiyah Plus Salatiga memberikan bekal keimanan dan ketakwaan melalui program Tahfidz School dengan target 1 sampai 5 juz. Talent School. Program ini memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan serta melejitkan bakat, minat, dan prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Karakter School. SD Muhammadiyah Plus Salatiga menerapkan habit and culture profil pelajar Pancasila sehingga memiliki karakter religius, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Circular School. Program ini menanamkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik sejak dini. Salah satunya dengan kegiatan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Literacy School. Gerakan Literasi Sekolah merupakan program yang mengajak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk sadar berliterasi, salah satunya dengan program karya buku. SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga akan selalu berinovasi untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang cerdas, berakhlak mulia. Sekolah Dasar Muhammadiyah
Solotigo, sekolah terbaik di kota Solotigo. Siswa dan guru-guru banyak mendukung. SD Muhammadiyah Plus Salatiga sangat terkesan dengan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh sekolah ini. Sekolah ini saya kira juga menjadi inspirator ya, untuk membawa virus-virus kemajuan dan tidak mundur satupun walaupun sekarang sedang ada pandemi. Saya melihat bagaimana guru di sini di bawah kepemimpinan kepala sekolah ya, terus melakukan inovasi pembelajaran, diantaranya dengan mendirikan studio pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SD Muhammadiyah kelas Salatiga, saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang diterima di SD Muhammadiyah Salatiga. Ini tempat yang hebat untuk mendidik anak-anakku menjadi generasi Islami, generasi Qurani, generasi yang akhlaknya. Berpikir masa depan, berpikir perkembangan zaman, berpikir perkembangan iptek. Itulah maka kita punya SD secanggih SD Muhammadiyah Plus Solotigo. Salah satu SD Muhammadiyah kebanggaan di Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saya kira. Itulah SD Muhammadiyah Solotigo. SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Sekolahnya apalagi gurunya, murid-muridnya keren-keren. Masih SD, karyanya luar biasa. Kamu sudah dari sini dan siapa tahu telah anakmu sudah layak bersekolah usianya sekolahnya di sini ya. Kami yakin anak-anak lulusan dari SD Muhammadiyah Plus ini akan menjadi anak yang berkarakter, anak yang mempunyai kompetensi yang lebih, kemudian juga menjadi anak yang disiplin. SD Muhammadiyah Plus ini sangat baik untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi putra-putri kita dalam rangka menghadapi persaingan global. SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga rujukannya sekolah daring dan luring. Let's hear brighter future with Muhammadiyah Plus Elementary School. Ada komentar Bapak Ibu? Luar biasa. Pintar ya, tadi 4A tadi Mas. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Itu jangan lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Proses bulan-bulan maksudnya mencari inspirasi, mencari ilmu, mencari pengalaman. Kalau di sini terus ya ketemunya daun jati, batu, harus pergi Bapak Ibu ya. Itu contohnya saja. Kita bisa memanfaatkan media. Tadi para tokoh kita bisa membuat testimoni. Ini ada podcastnya ada dasarnya. Ya, nanti satpam suruh testimoni, put up, ya. Ada medianya juga ya. Semuanya punya IG dan Facebook, TikTok, sekolahnya diupdate. Sekarang buka HP. Halo. Hari ini nanti jenengan buat apa namanya berita, ya berita dan kegiatan ini nanti diupload di IG. Di mungkin Ustaz Ari yang IG-nya saya tadi bisa di